Hai rekan-rekan, selamat siang semuanya. Sebelum bersantap siang, alangkah baiknya kita berlatih soal ringan sebentar. Soal OSK Fisika tahun 2005, soal nomor 3. Sepertinya soal ini terkait dengan kinematika gerak. Kamu bisa membaca soal ini dalam 10 detik. Jika belum mendapatkan gambaran yang jelas, kamu bisa menyaksikan animasi singkat ini. Di sana terdapat suatu mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Tidak lama setelah itu, dia melihat sebuah pohon tumbang di depannya. Sebagai respon, ia menginjak rem. Mobil itu berhenti sebelum menabrak pohon. Nah, kita diminta untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil itu, hingga mobil itu berhenti. Sekarang sudah mengerti ya, apa yang dimaksud oleh soal ini? Mari kita bahas. Pada analisa kinematika, hal penting yang tidak boleh kamu lewatkan adalah menentukan referensi. Karena besaran fisika itu diukur terhadap referensi itu. Anggap saja mobil itu bergerak pada sumbu X. Pada mulanya, mobil itu berada di pusat koordinat. Di sini terdapat dua peristiwa. Peristiwa pertama, bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap. Setidaknya sebelum sopir melihat pohon tumbang di tengah jalan. Tidak lama setelah itu, sopir itu melihat pohon tumbang. Anggap saja di titik ini sopir mulai melihat pohon tumbang. Mulai titik ini, sopir menginjak rem. Mulai titik ini, mobil itu mengalami perlambatan. Rem itu terus diinjak hingga mobil itu benar-benar berhenti sebelum mencapai pohon. Pada segmen 1, mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Pada segmen 2, mobil bergerak dengan perlambatan tetap. Sekarang, kita akan mengidentifikasi beberapa besaran. Kita sebut saja titik ini sebagai X0, X1, dan X2. Untuk kecepatan awal mobil adalah V0. Untuk perlambatan, percepatan mobil adalah minus A. Ingat, perlambatan adalah harga negatif dari percepatan. Arah percepatan rupanya tidak selalu sama dengan arah pergerakan mobil. Meskipun mobil bergerak ke kanan, nilai percepatan adalah negatif. Kita harus paham konsep ini. Sepertinya hanya ini besaran yang kita butuhkan. Sekarang, kita akan menerapkan pengetahuan kita terkait dengan kinematika gerak. Untuk gerak dengan kecepatan tetap berlaku, X1 sama dengan X0 plus VT1 minus T0. Kita sering menulis selisih waktu ini sebagai delta T. Nilai X0 adalah 0. Karena mobil itu berawal dari pusat koordinat. Jadi, X1 sama dengan V0 delta T. Mulai titik X1, sopir menginjak rem. Mulai titik ini, kita bisa menerapkan konsep gerak lurus berubah beraturan. X2 sama dengan X1 plus V1 T2 minus T1, minus setengah A kuadrat dari T2 minus T1. X1 adalah V0 delta T. V1 ini apa? V1 adalah kecepatan di titik 1. Karena titik 1 masih menjadi bagian dari segmen 1, maka besar V1 sama dengan V0. Ini benar bukan? Nah, mobil itu berhenti di titik 2. Ini artinya kecepatan mobil di titik 2 adalah 0. V2 sama dengan 0. Selama durasi waktu T2 minus T1, kecepatan mobil berubah dari V0 menjadi 0. Kita bisa menggunakan persamaan ini.
V2 sama dengan V1 minus AT2 minus T1. V2 adalah 0. V1 adalah V0. Dari sini, T2 minus T1 sama dengan V0 per A. Kita mendapatkan nilai selisih waktu. Kita dapat mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan X2. X2 sama dengan V0 delta T, plus V0 dikali V0 per A, minus setengah A dikali kuadrat dari V0 per A. Ini matematika mudah. X2 sama dengan V0 delta T, plus setengah V0 kuadrat per A. Inilah jarak yang ditempuh oleh mobil itu sebelum mobil itu berhenti di depan pohon tumbang. Oh ya, kamu dapat mendukung kanal ini untuk membuat video seperti ini, dengan menjadi member kanal ini tentunya. Jangan lupa menonton video selanjutnya.